Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa miqyasani a'malih wa masdaron ihkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah yang telah menciptakan kita semua, kemudian menyempurnakannya dengan Islam, kemudian mengajarkan kepada kita kebaikan demi kebaikan, yang dengan kebaikan-kebaikan itulah Allah akan meminta seluruh pertanggungjawaban kita. Dan mudah-mudahan semua yang mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada menyembah selain Allah, tidak menserikatkan Allah dengan suatu apapun, maka mudah-mudahan merekalah orang-orang yang dijamin untuk memasuki surganya Allah. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah mengajarkan kepada kita arti daripada kebaikan, mencontohkan kepada kita dengan menjalankan kebaikan-kebaikan itu, karena beliaulah penghulu segala kebaikan. Tidak ada kebaikan selain daripada yang keluar dari lisan beliau, ataupun diperbuat lewat amal-amal beliau, ataupun bahkan dari diamnya beliau, itu pun sudah merupakan sebuah kebenaran. Maka siapapun yang mencontoh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laksana seperti di sebuah dunia, yang dunia ini ibarat sebuah musibah, lautan musibah. Maka sunnah Rasulullah itu ibarat sebuah perahu, sebuah kapal, yang siapapun menaiki itu maka dia pasti akan selamat. Dia pasti akan hidup di dunia dengan bahagia, dan terlebih lagi dia bahagia saat di akhirat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya mengaku pada Nabi bahwa dia adalah Nabi kita, bahwa Muhammad adalah Nabi kita. Tidak hanya mengaku, yang paling penting Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Karena kata Rasulullah, nanti di hari akhir itu ketika saat manusia ditanyai, ada orang-orang yang umatnya Nabi tapi enggan masuk surga. Karena Nabi bilang seluruh umatku pasti masuk surga. Kullu ummati tadkhulul jannah. Seluruh muslim man kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadkhulul jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, umatku muslim itu tadkhulul jannah, masuk ke surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat-sahabat heran, loh ada yang gak mau masuk surga? Itu kan ya, ada orang-orang yang tidak mau masuk surga, tidak mau mengakui Nabi adalah nabinya, dan tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Ada yang tidak masuk surga. Siapa? Man aba. Siapa yang mereka yang enggan masuk surga? Rasul katakan, siapa yang enggan menetapi sunnah-sunnahku, maka sesungguhnya dia enggan masuk pada surganya Allah. Siapa yang bermaksiat pada perintah-perintah Allah, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Maka mudah-mudahan kita selalu menepati perkataan-perkataan Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul, agar mudah-mudahan surga itu menjadi layak bagi kita. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa menjumpai dan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di Kebumen, di daerah Mangli, Kuarasan. Kan ya, alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di sini. Mohon maaf bagi yang pakai jalan jadi terhambat jalannya, tapi nggak apa-apa, sekali-kali ya. Dan untuk kebaikan, daripada jalannya dihambat untuk dangdutan, betul begitu kan ya? Daripada jalannya dihambat untuk maksiat, mendingan kemudian dilakukan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, perkenalkan Bapak Ibu sekalian dan juga para ulama-ulama yang insya Allah terhormat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Mohon izin kehadiran saya di sini bukan berarti saya lebih tahu dan jelas bukan paling tahu, tapi kehadiran saya di sini hanya menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada saya, yaitu adalah berdakwah di jalan Islam, karena itu kewajiban setiap muslim, bukan hanya kewajiban kiai, bukan hanya kewajiban ustadz. Maka saya mohon izin kepada kiai-kiai, kepada para alim ulama, kepada ustazah-ustazah, kepada ustadz-ustadz, dan juga kepada seluruh pini sepuh yang ada di sini untuk kemudian sedikit menyampaikan Islam yang saya tahu. Perkenalkan, nama saya adalah Felix Xiao. Susah ya ngomongnya ya. Apalagi ibu-ibu di sini susah ya ngomongnya. Ibu-ibu di sana juga susah pasti ngomongnya. Karena memang tidak didesain untuk lidah orang Jawa, Bapak Ibu sekalian. Wajar kalau mengucapkannya susah. Kenapa pengucapannya susah? Nama saya Felix Xiao. Xiao adalah marga saya, Felix itu nama saya. Nah, nama saya adalah Felix Xiao. Alhamdulillah saya lahirnya di Palembang, kuliahnya di Bogor, di IPB, Institut Pertanian Bogor. Dan alhamdulillah setelah kuliah saya menikah, kemudian pindah ke Jakarta. Jadi sekarang saya tinggal di Jakarta, nama saya Felix Xiao, dan saya sekarang membantu di PT Biotis yang juga menjadi penyelenggara berikut dengan UD Cahayatani pimpinan Pak Nur, itu kemudian untuk mengadakan acara pengajian di sini. Nah, jadi inilah kemudian salah satu kerjasama yang memang kita lakukan. Karena kenapa? Karena kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pernah pergi ke acara-acara promosi obat-obatan pertanian kayak sekarang ini, kira-kira acaranya ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Dangdutan, organ tunggal. Sekarang saya tanya pada ibu-ibu, ibu-ibu yang hadir di sini lebih setuju organ tunggal atau pengajian? Yang di sini organ tunggal atau pengajian? Jelas, karena kalau bapak-bapaknya organ tunggal, ibu-ibunya yang cemas. Gitu kan ya? Lah kenapa cemas? Karena ibu-ibunya kemudian mikir, kira-kira bapaknya ngapain di situ, kan gitu kan ya? Nah, memang sekarang kita menghadapi memang dunia yang sekarang agak-agak aneh, Bapak Ibu sekalian. Di mana yang benar sekarang jadi nggak benar, yang nggak benar sekarang dianggap jadi benar, gitu kan ya? Kita menghadapi dunia yang memang aneh. Maka saya secara pribadi mengusulkan acara-acara yang seperti tadi ya, mbok ya, kita ganti dengan acara-acara yang lebih positif, acara-acara yang lebih manfaat. Karena hidup itu kan bukan di dunia saja, betul Bapak Ibu ya? Hidup itu bukan di dunia saja, tapi insya Allah hidup itu juga di akhirat. Dan kalau berbicara tentang kehidupan dunia dan akhirat, banyak di antara kita sudah persiapan hidup di dunia. Benar nggak? Benar ya? Pada punya rumah di sini, Pak? Ibu-ibu punya rumah? Bapak-bapak punya rumah? Punya. Insya Allah semua di antara kita nggak ada yang pulang dari sini gelandangan atau tidur di masjid. Gitu kan ya? Semua orang punya rumah, kita semua persiapan di dunia. Baju ada berapa setel ibu-ibu sekalian di rumah? Banyak ya, baju banyak setel. Motor ada, kadang-kadang kredit 2 atau 3 motor. Kita persiapan banyak di dunia, tapi nggak banyak yang persiapan di akhirat. Tatkala mereka nanam tanaman, mereka beli obat-obatan yang bagus, mereka kemudian beli benih-benih yang bagus, mereka usahakan agar tanamannya nggak rusak. Supaya kenapa? Mereka bisa panen tanamannya. Setelah mereka panen tanamannya, mereka bisa dapat duit. Kalau sudah bisa dapat duit, ngapain? Bisa beli baju yang lebih bagus lagi, bisa beli motor yang lebih bagus lagi, atau bisa beli mobil, gitu kan ya, atau bisa menyekolahkan anak. Semua itu untuk dunia, tapi di antara kita jarang yang mikir tentang akhirat. Betul atau betul? Contoh, rumah kita sudah punya, padahal rumah cuma ditinggali berapa lama? Paling 70 tahun, 80 tahun juga sudah semaput, gitu kan ya. Hidup enggan, mati tak mau, gitu kan ya. Hidup di dunia 70, 80, 90, 100 tahun, Pak, paling pol. Tapi hidup di alam kubur bisa ribuan tahun. Tapi rumah kita punya, tapi sekarang sudah beli kapling di kuburan belum? Belum kan ya? Itu artinya apa? Kadang-kadang kita nggak mikir tentang akhirat. Ibu-ibu punya baju berapa setel banyak di rumah? Puluhan setel ada? Ada. Tapi kain kafan sudah siapin? Belum, padahal kain kafan dipakai ribuan tahun dan itu pasti kita pakai nanti. Tapi bukan cuma untuk nakut-nakutin, tidak. Kadang-kadang cuma mengingatkan manusia kadang-kadang lebih peduli di dunia daripada peduli di akhirat. Maka adalah pengajian namanya Majelis Taqarrub Ilallah.
Majelis artinya duduk, walaupun ada yang berdiri nggak apa-apa. Takorub itu artinya mendekat Allah, ya kepada Allah. Berarti kita duduk dan mendekat kepada Allah. Bahwa setiap promosi-promosi obat-obatan pestisida tidak harus disponsori oleh organ tunggal, gitu kan ya. Nah itu acaranya jadi nggak barokah. Kalau nggak barokah, walaupun kemudian tanamannya bagus, bisa panen, panennya nggak barokah. Ciri-ciri nggak barokah apa? Orangnya makin jauh daripada Allah. Betul atau betul? Nah ini yang terjadi. Nah makanya PT Biotis mencoba untuk kemudian membuat pengajian supaya kenapa? Kita tidak hanya memberikan produk-produk yang berkualitas, tapi juga memberikan sebuah hal-hal yang tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi dibawa sampai mati insya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah karena itulah hari ini saya hadir di sini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Felix Xiao. Tapi walaupun sudah diperkenalkan berkali-kali, tetap aja kalau ngelihat rasanya agak-agak aneh. Betul begitu? Agak-agak heran, betul begitu? Ya, kenapa agak-agak heran? Karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Benar kan ya? Kenapa? Karena kalau lihat orang yang matanya sipit, yang kepikir biasanya apa? Selain Cina apa lagi? Shaolin. Terus selain Shaolin apa lagi? Hah? Jualan elektronik, itu kan ya. Nah, maka kalau lihat orang Cina mikirnya jualan elektronik, mikirnya Shaolin, mikirnya orang Cina, gitu kan ya? Non Muslim, gitu kan ya? Nah kalau ngelihat orang Cina ngomongnya Islam rasanya agak-agak aneh, betul begitu? Betul, nggak pakai peci lagi, nggak pakai baju koko lagi, nggak pakai sarung lagi, pakainya celana, pakainya baju batik dan nggak pakai peci. Ini mau konser musik atau mau pergi pengajian gitu kan ya? Maka banyak orang merasa heran. Padahal Bapak Ibu sekalian jangan merasa heran. Banyak orang yang tertipu dengan apa yang dilihat dengan mata. Penting nih, banyak orang yang tertipu dengan apa yang dilihat dengan mata, tapi mereka melupakan ada yang lebih penting daripada yang dilihat oleh mata. Jadi gini ceritanya, nun sewu Bapak Ibu sekalian, bukan tidak menghormati nggak pakai peci dan nggak pakai sarung, bukan. Tapi dakwah itu luas. Kenapa dakwah itu luas? Masjid kita ini baru dibangun, dan kalau sudah dibangun insya Allah bisa menampung 300-an orang di sana. Sedangkan yang sekarang hadir di sini, saya jamin kalau masuk masjid nggak cukup, gitu kan ya? Artinya adalah apa? Tidak semua orang pergi ke masjid, Pak. Tidak semua orang pergi ke masjid, Bu. Betul begitu? Nggak percaya? Subuh-subuh kalau di masjid rame atau sepi? Rame atau sepi? Yang datang yang masih muda atau sudah mau mati? Artinya tidak semua orang pergi ke masjid. Tidak semua orang dengerin ceramah-ceramah di masjid. Dan kebanyakan yang nggak mau pergi ke masjid adalah anak-anak muda. Saya secara pribadi, dakwah saya di Jakarta, dakwah saya di Indonesia, itu lebih banyak kemudian peduli pada anak-anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda ini yang nanti akan menggantikan kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan anak-anak muda ini tidak pernah pergi ke masjid. Jarang mereka dengar pengajian. Ngelihat orang yang pakai peci dikit sudah merasa takut, sudah merasa khawatir diceramahi. Nah maka kemudian saya pakai baju seperti ini supaya bisa menggait mereka. Itu satu. Yang kedua, saya pengen memberikan sebuah hal bahwa hati-hati jangan tertipu dengan apa tadi? Pandangan mata. Contoh, kalau seandainya ketakwaan diukur dari yang namanya sorban, ya berarti Abu Jahal itu yang paling bertakwa. Betul begitu? Abu Lahab pakai sorban nggak? Pakai baju jubah nggak? Pakai. Abu Lahab pakai sorban, pakai jubah, punya jenggot panjang, tapi dia justru masuk neraka. Apa ayatnya? Tabbat yada Abi Lahabi wattab. Disebut-sebut terus sama orang muslim. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah dia. Sorban tidak menyelamatkan dia, jenggot tidak menyelamatkan dia, baju jubah tidak menyelamatkan dia. Sehingga ketakwaan bukan dilihat dari luaran. Felix Xiao nggak punya jenggot bukan nggak mau punya jenggot, tapi nggak bisa punya jenggot Bapak Ibu sekalian. Pengen banget punya jenggot kayak Mas Nur itu, sayangnya nggak punya Bapak Ibu sekalian. Oh ini Ustadz dicukur terus nggak keluar gini-gini aja. Oh gini Ustadz pakai minyak kemiri, sudah saya coba, saya olesin minyak kemiri nggak tumbuh di sini, yang tumbuh malah di sini Bapak Ibu sekalian. Nggak guyonan. Nah tapi inti adalah bahwa yang namanya ketakwaan tidak dilihat daripada luaran. Walaupun tentu orang yang berpeci kemudian tidak juga jahat, tidak juga. Artinya luaran tidak menentukan.
kecuali pada mbak-mbak dan ibu-ibu, dan kecuali pada yang di sini juga ibu-ibu. Luaran menentukan daleman. Betul begitu? Betul? Nih alhamdulillah nih ibu-ibunya udah cantik-cantik. Sebelah kanan ibunya juga insya Allah sudah cantik-cantik, sudah pakai kerudung gitu kan ya, sudah pakai jilbab, kemudian pakaian islami penutup aurat. Nah itu menentukan kadarnya ibu-ibu sekalian. Ada yang bilang enggak ah, pakai jilbab belum tentu baik. Betul, pakai jilbab belum tentu baik, tapi orang baik sudah pasti pakai jilbab. Betul begitu? Orang berjilbab belum tentu baik, tapi orang baik sudah pasti pakai jilbab. Maka itulah kemudian ketakwaan, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang nggak kelihatan. Dan alhamdulillah saya juga secara pribadi senang sekali pada hari ini datang masuk kemudian ke pengajian sudah disambut dengan bapak-bapak polisi yang kemudian mendendangkan sholawat, pemandangan-pemandangan yang sangat jarang. Betul begitu? Karena kalau ketemu polisi bawaannya deg-degan gitu. Bawa SIM nggak ya gitu? Bawa helm nggak ya itu dan sebagainya, kadang-kadang deg-degan. Tapi kalau kita lihat polisi kemudian sholawatan, rasanya tenang, rasanya kemudian menenangkan, rasanya mengingatkan kepada Allah. Dari kemudian Kapolres hadir, dari kemudian kabupaten juga hadir. Alhamdulillah kita merasa senang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita hidup pada zaman yang tadi saya katakan, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Kadang-kadang ustadz-ustadz yang harusnya jadi tuntunan, kiai-kiai yang harusnya jadi tuntunan, sekarang malah jadi selebritis, jadi tontonan. Itu kan ya, kalau disuruh pergi ke pengajian harus bayar ratusan juta dan sebagainya. Kadang-kadang yang harusnya cuma tontonan malah jadi tuntunan. Artis-artis yang cuma tontonan sekarang sudah jadi tuntunan. Ada orang yang menghamili anak orang lain. Ketika ditanya kenapa dihamili anak orang lain, dia jawab karena saya mencontoh artis itu, dia menghamili anak orang lain. Setelah masuk penjara keluar dia lebih terkenal lagi, kan gitu kan ya. Maka tontonan jadi tuntunan, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Orang-orang muslim berlomba-lomba untuk tidak kelihatan islami. Nah ini zaman sekarang ini, kata orang zaman edan katanya. Zaman saatnya sudah kemudian semua kewolak-walik, terbolak balik. Terutama apa yang terjadi? Yang terakhir-terakhir nih, nun sewu ayahanda gitu kan ya. Karena terakhir-terakhir ini kadang-kadang Polri sering meresahkan juga bagi saya secara pribadi, soalnya khusus tentang hijab gitu kan ya. Nonton di TV bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tatkala kemudian poluan-poluan menginginkan untuk pakai hijab, lantas kemudian ada beberapa penolakan. Saya secara pribadi terus terang Pak, saya nangis ketika kemudian mendengar beberapa pernyataan dari petinggi-petinggi Polri tentang larangan terhadap kemudian atau kemudian hambatan terhadap kemudian poluan-poluan yang berhijab itu. Kemudian saya SMS pada beberapa petinggi-petinggi Polri yang saya kenal, beberapa mantan Kapolres yang saya kenal, dan saya kemudian memberikan, Pak terus terang saya sedih luar biasa, dan kemudian saya menangis ketika mendengarkan statement seperti itu. Dan kemudian mereka bilang, iya insya Allah bersabar Ustadz, kita juga masih memperjuangkan. Dari situ kemudian saya sadar, memang namanya Polri ini cuma menjalankan tugas, dan tugasnya itu dibantu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau kita mendukung secara berjamaah, insya Allah kemudian kita bisa untuk kemudian memperbaiki hal-hal yang sekarang belum baik sekarang. Dan ini termasuk pembahasan yang sangat penting pada hari ini. Pembahasan penting pada hari ini, semua yang akan kita bicarakan cuma tentang dua hal. Satu, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dan yang kedua, hebatnya berjamaah Bapak Ibu sekalian. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, perkara di dalam Islam. Saya pernah ditanya, Lix, apa sih sebenarnya setelah kamu masuk Islam? Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, saya awalnya bukan muslim. 2002 saya masuk Islam ketika umur saya 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, kemudian sekarang sekitar sudah 11 tahun saya berada di dalam Islam. Dan saya ditanya oleh orang, Lix, apa sih inti daripada ajaran Islam? Saya katakan, inti daripada ajaran Islam Bapak Ibu sekalian adalah bahwa Islam memerintahkan kita untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sekali lagi, sesuatu apa tadi? Yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh, bapak-bapak sekarang lihat saya Pak, jelas Pak? Benar? Ibu-ibu lihat saya? Jelas? Ibu-ibu sebelah kanan lihat saya? Jelas? Itu namanya ngelihat pakai mata.
jelas semua orang bisa melihat pakai mata. Maka pulang dari sini ibu-ibu ditanya, Bu, ngapain sih tadi di dekat Masjid Ad-Din ada ribut-ribut? Kok teriak-teriak, itu ada apa sih? Ada pengajian. Loh, kok ngapain malam-malam pergi ke pengajian? Iya, pokoknya saya mau mendatangi, ada seorang penceramah datang dari Jakarta. Oh gitu, ceramahnya gimana? Saya sudah lupa ceramahnya, tapi yang saya ingat pokoknya ustadznya ganteng. Misalnya gitu kan. Karena Bapak Ibu sudah ngelihat secara pakai mata, maka kita jadi yakin. Orang yang ngelihat pakai mata, dia pasti yakin. Maka itu namanya ngelihat pakai mata. Biasa, semua orang bisa ngelihat pakai mata. Yang kedua saya kasih tahu, ngelihatnya nggak pakai mata, tapi pakai akal. Ngelihatnya pakai apa Bapak Ibu sekalian? Pakai akal. Nah, kalau yang ngelihat pakai akal, ini para pengusaha. Siapa yang ngelihat pakai akal? Pengusaha. Maka kalau ibu-ibu mau anaknya sukses, saya kasih tahu, jangan biasakan anak-anaknya cuma ngelihat pakai mata, lihatnya pakai akal. Kira-kira ke depan apa yang laku? Kira-kira ke depan apa yang bisa diperdagangkan? Orang yang ngelihat pakai akal, dia bisa sukses di dunia. Contoh misalnya, namanya pedagang itu nggak ada yang ngelihat pakai mata. Dilihatnya pakai apa tadi? Pakai akal. Contoh, di depan Bapak Ibu sekalian ada minuman kemasan air kan ya? Air kemasan ya, air putih ya. 30 tahun yang lalu ada nggak tuh minuman air kemasan kayak gitu tuh? Nggak ada. Ada orang yang mikir, gimana kalau kita jual air minum, air putih dalam kemasan? Orang yang lain bilang, temennya bilang, kamu ngaco kamu ya, kamu gila ya, jual air mana ada yang beli? Nggak ada yang beli. Karena di 30 tahun yang lalu, zaman dulu orang kemana-mana pergi bawa air, termos, bawa bos gitu kan ya, kemana-mana bawa air. Lalu ada orang yang mikir, di masa depan orang jalan semakin jauh, orang kemana-mana perlu mobilitas. Kalau kita bisa menyediakan air yang bersih, itu bisa mereka beli. Dibuatlah air minum dalam kemasan. Sekarang laku nggak? Besar nggak pabriknya kira-kira? Besar. Kalau orang yang mikir, dia bisa jadi pengusaha. Orang semua jualan mangga, jangan ikut-ikutan jualan mangga. Mikir, kira-kira setelah mangga apalagi yang laku, kan itu kan ya? Mikir apa yang bisa dilakukan.